Sering ya Bu ya? Ya, Iya, mangga, Bu. Masya Allah tabarakallah ya. Jadi teman-teman, Perkenalan dulu. oh ya, perkenalkan saya dengan Hani ya. Saya dokter, saya belum praktek. Di sini ada teman sejawat saya ya, Dokter Ida, Masya Allah. Jadi saya itu tahunya dari Dokter Ida loh, secara hari dulu. Dan ini mengingatkan saya karena saya sudah mengikuti training magnet rezeki itu ya 3 tahun yang lalu. Ya, jadi dari waktu zaman COVID ya, dari sejak COVID sampai saya jadi CTMR. Jadi tahun 3 tahun yang lalu itu saya sudah jadi CTMR. Ya, jadi waktu itu saya selalu mengamalkan ya dan mengajar segala macam. Tapi saya ternyata dapat tantangan ya. Ketika dapat tantangan dari pasangan gitu ya. Jadi sementara gitu ya berhenti dulu. Ya, kemudian pas kemarin dapat ini dari Dokter Ida, saya langsung keingetan lagi gitu bahwa saya ini dulu gitu ya suka memberikan ya pernikahan seperti ini ya. Masya Allah ternyata ya Bismillah ya, mudah-mudahan ini adalah menjadi jalan ya buat saya, karena memang kalau kita mengamalkan ilmu magnet rezeki itu memang banyak keajaiban gitu ya, tergantung dari apa yang kita sangkakan ya. Sampai hari ini juga Masya Allah banyak sekali gitu ya rezeki yang Allah berikan kepada saya melalui jalan keajaiban. Ya contohnya banyak sekali ya. Apa Bu? Salah satunya ini ya teman-teman. Saya itu pernah saat itu haji ya bersama suami saya. Jadi ketika saya berhaji, saya melihat ada sekeluarga gitu ya dengan anak dengan orang tua gitu ya datang ke tanah suci, mereka bersama-sama. Terus dalam hati saya, ya Allah, saya pengen kayak gitu ya. Nah ternyata Masya Allah tabarakallah 2 tahun kemudian saya bawa anak saya 4 orang dan mertua saya 2 orang. Gitu ya. Nah salah satunya itulah dulu gitu ya, yang lainnya banyak lagi. Dan kita nggak perlu nanyain gimana caranya bisa. Itu ranahnya Allah, biarkan Allah yang berkenan. Kita hanya kan bayangin, ucapkan, doakan baik sama orang, doakan di sini berhaji semua, gitu ya. Jadi tips-tipsnya gitu ya. Ya, saya sarankan ya teman-teman setelah acara training ini ya, besok ada training lanjutan ya, ikut deh. Karena ketika momentum itu terjadi, jangan dilepaskan. Jadi menurut saya, saran saya ya, ikut lagi supaya lebih paham, lebih bisa praktekkan lebih banyak lagi. Siap, oke, keren banget. Siap, keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Umay Kusmini, tetangga Bu Dining. Tetangga besar ya. Itu berdua juga pokoknya kita mah. Saya ikut aja sebenarnya ya, ikut jadi baik ini. Saya semangat untuk mengikuti magnet rezeki ini. Saya melihat tadi testimoni mungkin dari Bu Dining sendiri ya. Subhanallah, ini banyak keajaiban yang saya lihat gitu ya. Nah jadi selama ini yang saya ceritain lah pokoknya mah keajaiban yang saya lihat dari Bu Dining itu subhanallah ya, berarti udah bisa membuktikan. Nah karena tadi kan beliau bilang ketika jadi trainer itu harus terbukti dulu gitu ya. Nah, jadi mungkin di pandangan saya secara fisiknya, insya Allah beliau udah berusaha untuk memanage dirinya dan mengamalkan yang 3 tadi ya, seperti itu ya. Untuk saya pribadi sebenarnya saya juga sudah banyak merasakan keajaiban yang Allah berikan, tapi mungkin karena keilmuannya belum maksimal. Tapi selama ini saya juga merasakan ternyata Allah tuh ajaib ya. Yang menurut bagi saya tuh kayak seperti nggak mampu, tapi ternyata Allah mampukan. Jadi mungkin saya ya mudah-mudahan dengan ikut pelatihan ini walaupun dengan 3 tadi. Sama kita doakan semuanya Bu ya. Kita doakan pokoknya Ibu Umay, Allah mudahkan semuanya. Hajatnya Allah mudahkan ya. Yang jadi sekarang beliau persoalannya apa, mudah-mudahan Allah mudahkan semua. Ya saya berdoa tadi dari Pana sendiri ya, dari Bu Dining dan dari Bapak kita tadi
subhanallah ternyata kita terus bersujud kepada Allah gitu ya. Semua itu pasti sudah layu kali Allah nafsan ila wus'aha gitu, dan keajaiban itu ya pasti ada gitu ya. Cuma mungkin kita semua kadang-kadang tidak mengaitkan itu ajaib gitu ya. Itu adalah biasa saja gitu ya. Padahal sebenarnya itu teh sangat subhanallah ajaib gitu ya. Bisa jadi kita yang melakukannya itu seperti biasa saja, tapi bisa jadi orang menilai kok bisa ya seperti itu ya. Mungkin insya Allah saya berusaha juga untuk mengamalkan yang 3 tadi ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan gitu ya. Jadi kita harus positif thinking ke semua orang gitu ya. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita serahkan hatinya Allah gitu ya. Allah yang mengetahuinya, Allah yang walaupun bisa kita banyak salah. Tadi betul mungkin saya belum melakukan sholat taubat secara intensif ya, karena banyak sekali saya kesalahan yang saya kerjakan, mungkin yang terasa ataupun tidak terasa gitu. Jadi mudah-mudahan doa dari semuanya ya, terutama ya Bu Dining sendiri yang sudah melakukannya dan merasakannya, mungkin doa kepada saya. Dan subhanallah lagi yang ajaib itu ketemu dengan Dr. Heni ya. Ini dunia kuantum tadi ya. Dunia kuantum itu menyatukan saya, Bu Ida, sama saya udah sering dengar Dr. Heni itu ya di Herbalife ya. Cuman yang mana orangnya gitu. Ternyata saya tadi ketemu di sini saya Dr. Heni langsung disebelahkan itu mau ya. Subhanallah dia Bu apa aja nih, karena saya tuh juara Bu ya. Jadi dimanapun saya menyempatkan hal itu gitu ya. Dulu tuh saya jualannya ini Bu oleh-oleh haji gitu ya, terus juga perbasuhan. Oh Bu saya juga butuh nih bakso sehat. Itu namanya jadi hanya modal pengen ketemu, NOP-nya pengen ketemu ya Allah sambungkan. Langsung sambil bisik-bisik kita, sambil menyimak, sambil juga saya kirim foto-fotonya. Langsung closing ya, alhamdulillah. Tolong dong harganya dituliskan, masya Allah. Dan itu mungkin keajaiban ya. Ya itu keajaiban. Kalau saya nggak datang ke sini, saya nggak akan ketemu dengan Dr. Heni. Saya juga mungkin nggak dapat order dari Dr. Heni ya, masya Allah. Dan mudah-mudahan usaha saya juga lancar gitu ya. Tadi kata Panas juga, apapun ikhtiarnya yang penting kita ikhtiar. Ya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan kalau sudah praktek ya, jangan nunggin. Kok nggak ajaib-ajaib ya? Kapan ajaib jangan? Ya, udah pokoknya lakukan. Kita nggak tahu. Jangan mendikte Allah dan kita deh. Ya, lakukan. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sri, tetangga Bu Dining juga. Kami bertiga tadi berempat dan ke sini Ngomongan ya. Alhamdulillah. Sebenarnya sih saya beberapa kali ikut ya, tapi belum apa ya maksudnya Belum seminar. dari Bu Dining juga sering ngasih di tausiah di Taklim, kemudian Bu Ika juga pernah di kajian di Cimahi ya Ya. Bu. Nanti kalau ini jam Kemudian saya masuk waktu itu teh Umi Aisyah. ya Umi Aisyah itu masya Allah, terus terang selama ini saya itu jarang sekali melakukan sholat taubat, tapi begitu Umi Aisyah itu menyampaikan kepada saya, alhamdulillah saya itu sekarang rutin ya setiap hari bisa sholat taubat walaupun tidak pagi sore saya jalankan. Biasanya itu habis sholat isya menjelang tidur, dan kemudian bangun malam setelah saya sholat tahajud atau witir, itu saya tutup dengan sholat taubat, atau sebaliknya sebelum itu saya taubat dulu. Dan kemudian saya juga dari beliau ini belajar dengan untuk disiplin kata gitu ya. Alhamdulillah itu apa ya, ada keajaiban tapi nggak bisa saya ceritakan. Tapi saya merasakan itu sangat masalah luar biasa sekali ketika walaupun saya belum di seminar dengan ilmu Bu Dining, Bu Ika dan Bu Aisyah itu, masya Allah saya rasakan sangat keren banget gitu ya, karena itu ya bisa memanage ketika saya marah, ketika saya bukan marah ya, ketika emosi belum tidak stabil gitu ya, kemudian dengan diuji dengan kondisi anak-anak yang remaja gitu ya. Tapi setelah saya sering melakukan sholat taubat, kemudian mendoakan anak-anak yang baik-baik itu, alhamdulillah bismillah, anak-anak itu sering telepon ke saya sampai
dengan kalimat yang lemah lembut gitu ya, ibu gimana kabarnya, ibu sehat, ibu kurang apa gitu, Masya Allah. Anak-anak yang ibu ini pesantren semua. Kemudian anak saya yang kedua itu waktu itu masih apa ya, ada kesalahpahaman dengan saya ketika berkomunikasi. Kemudian dengan saya sering mendoakan dia, nah sekarang dan kepada kamu Nining juga, dia dilembutkan sama saya lebih depan lagi ya. Mohon doanya. Dia seorang yang dinyatakan sempurna, tapi ya itulah, saya khawatir dengan pergaulan yang di luar. Jadi mohon doanya kepada semuanya, semoga dia istiqomah di jalan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Sri ini anak keduanya Hafiz, ya. Anak ketiga, empat juga, apa nih semuanya empat anak beliau disorongkan ke Hafiz semua, gitu ya. Pokoknya luar biasa. Kami itu udah biasa ya, orderan. Ini minta tolong doakan ini siap. Sri, Titip doa siap. Saya orderan, selain orderan makanan ke beliau ya, jadi beliau itu juga pengusaha makanan juga gitu. Sering orderan ini buat papi yang ini doain siap ya. Bu doain siap, itu kekuatan doa ya. Kalau misalnya ibu nih sekarang punya persoalan kayak kemarin itu saya, anak saya yang kedua kerjanya freelance di rumah. Emang dapat uang sih gitu ya. Tapi kayaknya emaknya pengennya anaknya kerja kantoran lah gitu ya, biar wawasan bertambah gitu. Tapi saya antara maju mundur, akhirnya apa? Anak saya juga maju mundur, melangkah-langkah. Sayanya belum ikhlas. Tapi begitu sudah ikhlas, tapi kok belum ada juga, belum ini juga gitu ya. Ternyata kuncinya gini. Kalau pengen anak ibu saya ikut kajian juga pas itu, kalau pengen dapat kerja anaknya gitu ya sudah, kita ngedoain orang, dicatetin tuh anaknya siapa yang pengen dapat kerjaan hari ini, atau siapa yang pengen dapat kerja. Saya catat tuh tetangga saya, anaknya siapa, saya doain. Jadi saya nggak fokus sama anak saya aja. Ya Allah, anak ini ya Allah tolong berikan ini kemudahan, kuliahnya selesai. Ini kan suka titip ini, titip kan anakku mau kerja, ya saya doain. Gak ada 2 minggu Bu, anak saya tes kerja itu mulus banget. Di antara sekian orang hanya diambil 1 dan dia. Ya. Saya langsung ini, saya istighfar Bu, pas itu ya Allah, saya terlalu fokus mendoakan anak sendiri, lupa mendoakan anak orang. Ya, kalau sekarang ada yang kondisi tidak sehat, doakan yang sedang tidak sehat. Ada yang sedang punya amanah, doakan. Ya Allah, turunkan rezekinya dia biar bisa dapat bayar amanah sehingga tidak menjadi hijab nanti bertemu dengan Allah. Doain aja, kayakanlah ya Allah dia, pokoknya bebaskanlah dari amanah. Doain Bu. Siapa tahu kita juga akhirnya sama Allah dibebaskan dari amanah. Kuncinya itu ya Bu ya, jangan terlalu rakus mendoakan diri sendiri lah, istilahnya gitu ya. Mari kita berserakah mendoakan orang lain. Mari kita kumpulin ya, nabung mendoakan. Keren, tepuk tangan buat sahabat saya bertiga.